تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang amat sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya dengan sempurna. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya dengan sempurna. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri, Bapak Ibu, yaitu nikmat kita dikembalikan oleh Allah ke tempat yang mulia dan bisa duduk kembali di dalam majelis yang mulia. Tidak semua orang diberikan nikmat seperti ini. Maka bila kita mendapatkan nikmat ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur, kenikmatan ini akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Yaitu hadis-hadis tentang fikih yang bersumber dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seingat saya bulan kemarin kita sudah masuk bab yang ke-16, betul ya? Bacaan dalam sholat. Di antara bacaan di dalam sholat yang wajib untuk kita baca adalah suratul Fatihah. Bahkan Nabi mengatakan tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah, kecuali bagi makmum ya. Bagi makmum ini ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Makmum cukup mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam dan bacaan surat yang dibaca oleh imam, kecuali rakaat ketiga dan keempat ya, dan sholat sir seperti zuhur dan asar, maka makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya, mau sholat jahar, sholat yang keras atau sholat yang sir, mau rakaat pertama, 2, 3 dan 4, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Beliau berlandaskan dengan hadis ini, bahwa hadis ini bersifat umum, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah ya. Terakhir hadis nomor berapa? 107. Sudah selesai berarti ya? Sudah ya. Sekarang kita masuk bab 17. Kita review dulu yang sudah kita pelajari ya bulan kemarin. Hadis 103, bahwa Nabi membaca di rakaat 2 rakaat pertama dalam sholat duhur, yaitu bi Fatihatil Kitab wa surataini, dan 2 surah. Artinya walaupun sholat sir, bapak-bapak, ibu-ibu,
rakaat pertama dan rakaat kedua tetap sunnah baca surat, tidak hanya membaca Al-Fatihah saja, ya. Apalagi di dalam sholat jahar, zuhur, maghrib, isya dan subuh, ya. Kemudian usahakan surat rakaat yang kedua itu lebih pendek dibandingkan rakaat yang pertama. Kalau rakaat pertama misalnya 10 ayat, maka rakaat kedua 9 atau 8 ayat, lebih pendek, ya. Kemudian Nabi memanjangkan bacaan surat di rakaat pertama dalam sholat subuh, dan Nabi memendekkan di rakaat yang kedua. Makanya kan ada imam ini kalau rakaat pertama baca surat Al-Muluk 1 sampai habis misalnya. Rakaat kedua baca kulhu. Nah, ini ngeprank makmum ya. Waduh, kata makmumnya ini nanti rakaat kedua Al-Qalam ini kan. Ternyata rakaat kedua surat kulhu, Al-Ikhlas, jamaah rahimakumullah. Dan ini ada hadisnya memang. Jadi rakaat pertama dipanjangkan, rakaat kedua dipendekkan. Tapi jangan terlalu pendek, ya. Sehingga nggak seimbang itu. Jadi pendeknya itu jaraknya terlalu jauh dengan yang pertama. Kemudian hadis 104 halaman 73 bahwa Nabi ketika sholat maghrib pernah membaca surat At-Tur. Surat At-Tur ini Pak sekitar 1,5 lembar. Surat At-Tur ya, 1,5 lembar. 1 lembar lebih sedikit, lebih setengah halaman. Ya, mungkin rakaat pertama Nabi membaca 1 halaman lebih, rakaat kedua Nabi membaca 1 halaman. Ya, artinya apa? Sholat maghrib ini kan pada dasarnya sunnah pendek, ya kan? Cuman boleh, hadis ini menunjukkan boleh kita baca surat yang panjang, boleh. Cuman lebih afdal suratnya pendek-pendek, ya. Kemudian ketika sholat isya Nabi membaca surah At-Tin di salah satu rakaatnya. Kalau enggak rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi ini dilakukan ketika safar. Padahal isya itu kan sunnahnya bacaan panjang suratnya, ya. Tapi Nabi membaca pendek, pakai surat pendek, ya, karena ini sedang safar. Jadi kalau panjenengan sedang safar, apalagi menjadi imam untuk orang-orang yang safar, maka sunnahnya walaupun salat isya dan subuh pakai surat yang pendek-pendek, ya. Apalagi panjenengan di bandara, ya. Menjadi imam itu jangan dipanjang-panjangin karena orang keburu ngikuti penerbangan. Kemudian 106 ini tentang sahabat yang ketika menjadi imam selalu membaca kulhu. Tapi enggak kulhu aja yang dibaca sebenarnya. Dia membaca surat yang lain tapi nanti ditutup dengan kulhu. Sampai makmumnya bosan. Ya kan? Nah, pokoknya kalau setiap dia imam selalu yang dibaca adalah kulhu ujungnya. Maka makmum itu pun melapor ke Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu. Kemudian dia menjawab apa? Aku suka membaca kulhu karena kulhu Allah itu sifat Allah yang maha rahman. Nah, maka Nabi mengatakan akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Sampaikan kabar gembira kepada imam itu karena dia mencintai surah Al-Ikhlas, sebab Al-Ikhlas itu sifat Allah, sifat-sifat Allah SWT, maka Allah mencintai dia. Nah, jadi kita suka surah Al-Ikhlas, bapak-bapak, ya. Kalau kita cinta itu karena maknanya, maka cintanya kita kepada surah Al-Ikhlas ini menjadi sebab Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita cinta karena pendeknya, senang karena pendek, baca surah Al-Ikhlas, ya senang sependek, ya, bukan karena maknanya, maka itu tidak bisa menyebabkan cinta Allah kepada kita, ya. Maka cara mencintai ini harus benar, harus tepat supaya cinta kita itu menyebabkan Allah cinta kepada kita, ya. Kemudian yang terakhir 107
halaman 74. Ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi, sahabat Mu'adz ya, ditegur karena ketika menjadi imam bagi kaumnya atau bagi orang kampungnya, imam salat Isya, beliau membaca bacaan yang panjang. Ya kan? Jadi ceritanya di hadis 107 ini, cerita lengkapnya adalah sahabat Mu'adz ketika salat Isya, pertama beliau menjadi makmum Nabi. Jadi sholat Isya bareng Nabi. Setelah selesai, maka beliau pulang ke kampung halamannya untuk menjadi imam bagi mereka. Nah ini boleh ya. Jadi mengulang sholat wajib, ya, mengulang sholat wajib ini boleh apabila ada tujuan untuk membuat orang lain berjamaah. Dan sholat yang kedua itu dihukumi sunnah. Jadi dapat pahala sunnah bukan pahala wajib. Ya, boleh. Ya, mengulang sholat wajib untuk kemaslahatan berjamaah boleh. Ya, misalnya panjenengan dari masjid ini sholat maghrib, kemudian setelah selesai maghrib di sini pulang jadi imam di rumah untuk istri dan anak perempuan panjenengan, maka itu hukumnya sunnah. Ya, dapat pahala sunnah. Dan istri panjenengan menjadi dapat pahala berjamaah. Ya kan? Cuman kan jarang orang kayak gitu. Kalau udah nyampe rumah nih beda cerita, ya kan? Karena menganggap tadi sudah sholat. Nah ketika menjadi imam untuk orang kampung ya, ternyata sahabat Mu'adz ini bacaannya panjang. Dan disebutkan dalam satu riwayat beliau baca surah Al-Baqarah. Padahal Isya ini Pak, dan Isyanya malam kan? Kan dia sholat Isya bersama Nabi dulu, baru dia pulang menjadi imam. Ya, maka ada satu orang Bapak Ibu yang tiba-tiba keluar dari masjid, nggak ngikutin sholat. Nah lalu setelah selesai sholat, Mu'adz bin Jabal mengatakan orang yang keluar tadi orang munafik. Lah orang yang dibilang munafik ini nggak terima, karena dia bukan orang munafik. Akhirnya orang ini lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dibilang munafik oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Kenapa kata Nabi? Gara-gara aku keluar dari masjid saat dia menjadi imam. Kenapa engkau keluar? Aku keluar karena dia bacaannya panjang dan aku tidak kuat mengikuti. Aku ini siang-siang kerja berat. Aku menyiram tanaman, kerja di bawah teriknya matahari dan seterusnya. Dan di waktu malam aku sudah capek. Maka Nabi SAW memanggil sahabat Mu'adz dan Nabi minta penjelasan dari sahabat Mu'adz, ternyata benar. Lalu Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, jangan kau buat fitnah dalam agama ini. Ya. Lalu Nabi merekomendasikan untuk baca surat ini ya. Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Jadi kalau salat Isya, Bapak-bapak panjenengan jadi imam, itu standar suratnya standar surat Sabbihis setengah halaman. Asy-Syams juga setengah halaman. Al-Lail juga setengah halaman. Silakan baca surah Al-Baqarah, tapi setengah halaman. Ngoten. Jangan satu juz. Jamaahnya lari nanti ya. Jadi kita ini imam itu harus merasakan apa yang dirasakan oleh makmum. Itu namanya imam yang punya emosional, tidak egois. Makmum harus merasakan apa yang dirasakan oleh imam. Jadi kita ini terkadang kita harus punya perasaan orang lain, dan orang lain itu harus punya perasaan kita, jemaah rahimakumullah, sehingga hidup ini tidak saling memberatkan. Sekarang kita masuk bab 17. Nah, judulnya ini tidak mengeraskan basmalah. Jadi kalau kita ikut judul ini, Bapak-bapak, ketika kita sholat, basmalahnya tidak keras, ya. Tidak keras di sini, maksudnya adalah sir. Jadi hanya didengar oleh diri sendiri. Bismillah. Gitu. Atau tidak dikeraskan di sini, bermakna juga tidak dibaca, ya. Nah nanti kita jelaskan dan kita pahami bagaimana pendapat ulama tentang mengeraskan basmalah dalam sholat, ya. Baik.
Kita baca dulu hadisnya. 108 halaman 75. Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi dan Abu Bakar dan Umar, mereka ini membuka solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedengaran pertama ketika mereka solat menjadi imam, ya, menjadi imam solat, yang kedengaran pertama adalah setelah takbir, yang kedengaran pertama adalah alhamdulillah. Gak ada bismillah. Bismillahnya gak kedengaran. Jadi doa iftitahnya tidak kedengaran, bismillahnya juga tidak kedengaran. Nah, kemudian dalam satu riwayat sahabat Anas mengatakan, aku sholat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara dua ini, ada antara dua kemungkinan, tidak dibaca atau dibaca tapi sir, cuman didengar oleh dirinya sendiri. Dulu kan tidak ada mic, ya, jadi kalau baca sir nggak kedengaran. Kalau sekarang ada mic, walaupun imam baca sir tetap kedengaran. Bismillah, nah tetap kedengaran. Baik, nah kita bahas ini ya. Ulama sepakat bahwa basmalah ini bagian dari ayat Al-Quran. Ulama sepakat ya, basmalah itu bagian daripada ayat Al-Quran. Karena ada satu ayat menyebut basmalah. Surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepakat ulama bahwa basmalah termasuk ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ulama juga sepakat bahwa membaca basmalah dalam setiap awal surah hukumnya sunnah. Ya, membaca basmalah dalam setiap awal surah hukumnya sunnah. Jemaah rahimakumullah, kecuali surah At-Taubah tidak disunnahkan, bahkan hukumnya makruh. Adapun ketika di tengah, panjenengan baca tengah-tengah surat, langsung ayat 10, ayat 20, maka ulama mengatakan tidak disunnahkan. Yang disunnahkan hanya ta'awudz saja kalau di pertengahan surah, ya. Nah, pertanyaannya, apakah basmalah ini termasuk surah Al-Fatihah ataukah termasuk apa ya? Bukan termasuk surah Al-Fatihah. Saya ulang. Apakah basmalah termasuk surah Al-Fatihah ataukah tidak termasuk surah Al-Fatihah? Paham nggih? Nah, kalau dia tidak termasuk surah Al-Fatihah, Bapak-bapak, berarti dia sama seperti surat yang lain. Yang lain kan diawali dengan bismillah. Panjenengan baca surah Al-Baqarah. Itu di awal Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Nanti surah Ali Imran di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, apakah Al-Fatihah sama seperti itu? Kalau sama seperti itu, berarti basmalah bukan termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang bikin perbedaan ini muncul adalah karena status basmalah itu dalam surah Al-Fatihah, apakah masuk ayat Al-Fatihah ataukah tidak. Itu yang bikin perbedaan pendapat. Makanya kita harus tahu ini dulu, ya. Nah, pendapat yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa basmalah ini tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah, nggak masuk, Bapak Ibu.
Sehingga dalam pendapat Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah tidak wajib membaca basmalah ketika sholat. Enggak wajib karena tidak termasuk. Kemudian jemaah rahimakumullah, pendapat mazhab Syafi'i. Nah, pendapat mazhab Syafi'i ini kebalikannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Maka dalam pendapat beliau basmalah ini wajib dibaca ketika sholat, Bapak Ibu. Kalau nggak dibaca nggak sah. Kalau Imam Hanafi tadi tidak wajib dibaca karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Dalilnya adalah Nabi mengatakan idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an. Apabila kalian membaca Al-Fatihah maka bacalah bismillah. Karena bismillah ini ummul Quran dan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, kemudian kita lanjut pendapat mazhab Maliki ya. Ini supaya kita tahu perbedaan pendapat dulu. Nah, dalam mazhab Maliki ini sama dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang mengatakan basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, bahkan dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, membaca basmalah dalam sholat itu tidak boleh. Tidak boleh, ya. Jadi tidak wajib dan juga tidak sunnah. Berarti tidak boleh dibaca dalam mazhab Maliki, jemaah rahimakumullah, ya. Baik sholat sir maupun sholat jahar. Makanya kan ada imam itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada bibirnya bergerak baca basmalah. Berarti dia mazhab Maliki, ya. Nanti kita lihat Muhammadiyah ini mazhabnya apa. Kok setengah-setengah. Kemudian pendapat mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah namun tidak dibaca keras saat sholat, cukup dibaca secara sir. Paham ya? Ini beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan harus dibaca keras. Kalau mazhab Hambali termasuk Al-Fatihah juga tapi dibaca secara sir. Sir itu hanya didengar oleh diri sendiri. Jadi hanya dirasakan oleh diri sendiri. Ya kan? Kalau sampai kedengaran oleh makmumnya, bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhabnya siapa itu? Mazhab Syafi'i. Itu setengah itu ya. Setengah-setengah. Kayak saya tadi salat maghrib ya. Saya tadi salat maghrib, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti Syafi'i saya. Sebenarnya bermazhab Syafi'i. Cuma nanggung aja. Sebenarnya nanggung, harusnya dah sekaliannya jadi keraskan gitu ya. Ya. Jadi sir itu tolak ukurnya adalah bila hanya didengar oleh diri sendiri. Kalau kedengaran oleh orang bukan sir namanya. Itu sudah masuk jahar, setengah jahar. Setengah jahar, setengah sir. Jemaah rahimakumullah. Jadi pendapat yang dianut oleh teman-teman Muhammadiyah ini ngambil pertengahan ya. Antara mazhab siapa? Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Pertengahan. Mazhab Hambali kan sir. Kalau Syafi'i jahar keras. Muhammadiyah tengah-tengah. Muhammadiyah tengah-tengah, Bapak Ibu. Cari aman. Ya, cari aman. Nah, jadi ini perbedaan pendapat. Monggo panjenengan mau ikut pendapat yang mana silakan. Kita nggak boleh menyalahkan orang ya. Lalu membid'ahkan orang-orang nggak baca basmalah dibilang nggak sah sholatnya. Berarti sholat Nabi di sini nggak sah karena di sini Nabi membuka sholatnya dengan alhamdulillah saja. Dan sahabat Anas tidak mendengar seorang pun di antara mereka membaca bismillah. Ya.
Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki, Bapak Ibu. Imam mazhab Maliki ya, mengatakan bahwa basmalah itu tidak wajib dibaca di dalam sholat berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Nah, kalau ada dua pendapat seperti ini, bagaimana cara mengkompromikannya? Tidak bisa dikompromikan. Ini pendapat perbedaan itu ada dan terbuka, nggak bisa dikompromikan. Jemaah rahimakumullah. Pasti kita harus condong kepada salah satunya. Ya, nggak bisa dikompromikan. Cuman kalau kita bicara aman ya, kira-kira yang aman baca basmalah atau tidak? Baca basmalah. Ini kalau kita cari jalan aman, Bapak Ibu. Ya. Aman, seandainya basmalah itu tidak wajib kan tidak masalah. Seandainya basmalah itu wajib, dia telah menjalankan kewajiban. Yang bermasalah, yang tidak aman adalah jika basmalah itu wajib lalu panjenengan tidak membaca. Nah, tapi insya Allah semuanya benar. Ya, semuanya benar. Ini kan hanya berandai-andai saja. Berandai-andai saja. Tetapi semuanya benar. Ya, semuanya benar. Karena masing-masing ada dalilnya, Bapak Ibu. Nah, sama dengan kasus Nabi memerintahkan sekelompok sahabat untuk sholat asar di kampung Bani Quraidah. Tapi sebelum nyampe ke kampung Bani Quraidah, waktu asar mau habis. Maka ada di antara mereka yang sholat asar di perjalanan, ada di antara mereka yang saklek ngikuti pesan Nabi sholat asar di kampung Bani Quraidah. Padahal mereka sholat sampai ke kampung Bani Quraidah setelah Isya, Bapak Ibu. Dan masing-masing ini ada dalilnya enggak? Ada. Yang satu ikut Al-Quran karena waktu sholat itu sudah ditentukan. Yang satunya ikut sabda Nabi. Ya kan? Jadi sama-sama punya dalil. Nah, sehingga ketika mereka pulang dari Bani Quraidah, kampung Bani Quraidah, mereka menghadap Nabi. Dan Nabi mengatakan la haraj, boten nopo-nopo. Jadi enggak apa-apa kata Nabi. Nabi tidak menyalahkan yang ini. Ya kan? Artinya apa? Dua-duanya benar. Itu selama ada pegangannya, Bapak Ibu. Dua-duanya benar. Ya. Ini bukan berarti panjenengan boleh sholat asar setelah Isya ya. Ini beda lagi ya. Paham, Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bahas tentang basmalah ini. Nah, coba kita baca lagi hadis berikutnya ya. Ini cuman dua hadis saja. Wali muslimin sallaitu khalfan nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Subhanallah. Kata Imam Muslim meriwayatkan lafal yang lain, kata sahabat Anas ya, ini masih dari cerita sahabat Anas bin Malik. Aku pernah bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga bermakmum di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Mereka semua membuka bacaan salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidaklah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal pembacaan surat Al-Fatihah dan juga pada akhirnya. Berarti di awal Al-Fatihah dan di awal apa? Surat. Di awal Al-Fatihah Nabi tidak menyebut bismillah menurut hadis ini. Di awal surat ketika sholat Nabi juga tidak menyebut bismillah. Ya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki bahwa bismillah itu tidak wajib dan tidak sunnah di dalam sholat ketika baca Al-Fatihah maupun ketika baca surat. Tapi kalau di luar sholat, Bapak Ibu, sunnah baca bismillah, karena bismillah ini bagian dari setiap membaca awal surah itu sunnah baca bismillah. Tapi kalau di dalam sholat kok beda kalau di dalam sholat? Karena Nabi mencontohkan seperti ini, kata Imam Malik.
nggak ada bismillahnya. Subhanallah. Tapi sekali lagi ini adalah perbedaan pendapat jamaah rahimakumullah. Ya. Panjenengan mau baca bismillah benar, tidak baca bismillah juga benar, Bapak Ibu. Kemudian bismillah itu sir atau jahar. Nah, sir atau jahar ini menjaharkan bismillah, hukumnya sunnah. Sama dengan menjaharkan bacaan Al-Fatihah di dalam sholat maghrib, isya dan subuh, hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Sunnah, tidak wajib. Nah, dalam pendapat mazhab Syafi'i, bacaan basmalah dikeraskan ketika sholat jahar. Sedangkan selain mazhab Syafi'i, bacaan basmalah dipelankan, kecuali mazhab Maliki karena beliau memang mentiadakan basmalah dalam sholat. Kalau mazhab Hanafi tadi kan, mazhab Hanafi itu beliau memang tidak menganggap basmalah ini bagian dari Al-Fatihah. Tapi beliau mengatakan tetap sunnah baca basmalah karena disamakan membaca awal surat. Ya. Kalau Imam Malik ini sama sekali mentiadakan. Tidak ada basmalah di dalam sholat, kata Imam Malik. Ya. Ini perbedaan pendapat jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang ada masalah Bapak Ibu. Masalah yang pernah terjadi di suatu masjid ya. Jadi ada sekelompok orang pakai bis kemudian mampir di sebuah masjid untuk sholat maghrib. Ternyata di masjid itu imamnya nggak baca basmalah, nggak kedengaran baca basmalah. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sekelompok orang ini yang mampir itu mengatakan kepada ada ketua rombongannya berkata, oh kita salah masjid ini, salah masjid kita nggak boleh bermakmum kepada imam yang kayak gitu, nggak sah sholatnya kita nanti. Akhirnya mereka keluar cari masjid lain. Nah, ini kan merepotkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas hukum bermakmum kepada imam yang beda mazhab. Nah, sekarang gampangannya gini. Makmumnya bermazhab Syafi'i, imamnya bermazhab Maliki. Kan dalam mazhab Maliki tidak ada basmalah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i basmalah wajib dibaca. Nah, sekarang makmumnya bermazhab Syafi'i, imamnya bermazhab Maliki. Sahkah jika orang itu yang bermazhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang bermazhab Maliki, Bapak Ibu? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau selain mazhab Syafi'i, ya, selain pendapat dari mazhab Syafi'i mereka semua mengatakan sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini ada dua pendapat. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, pendapat pertama mengatakan tidak sah. Pendapat pertama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, ya, salah satu yang harus terpenuhi bagi makmum adalah dia tidak meyakini sholat imam itu batal. Paham? Dia tidak meyakini sholat imam itu batal. Jadi misalnya saya bermakmum nih ke Pak Agus, lalu saya meyakini sholat Pak Agus ini batal, saya tidak boleh bermakmum kepada Pak Agus. Kalau saya tetap memaksakan bermakmum, berarti sholat saya batal. Nah, itu alasan yang pertama ya. Maksudnya alasan pendapat pertama, kenapa bermakmum kepada imam yang dianggap batal sholatnya, sholat makmum itu menjadi tidak sah. Makanya kan ada sebagian orang yang saklek. Jadi karena imamnya tidak baca Al-Fatihah, akhirnya apa? Dia meninggalkan sholat berjamaah, dia cari masjid lain. Nah, pendapat yang kedua, saya lebih setuju kepada pendapat yang kedua, Bapak Ibu. Yang dalam mazhab Syafi'i juga ini ya, mengatakan bahwa bermakmum kepada imam yang tidak baca basmalah karena imamnya bermazhab Maliki, hukumnya sah.
hukumnya sah. Ini kalau nggak sah repot. Nanti ke Mekah, ke Madinah, imamnya kan nggak baca basmalah. Akhirnya nggak mau sholat di Masjidil Haram. Jadi masjid lain juga sama, nggak baca basmalah juga. Akhirnya sholat di hotel nanti. Dan tidak mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Nah, jadi saya lebih setuju kepada pendapat yang kedua mengatakan sah. Kenapa? Pendapat kedua mengatakan karena batal atau tidak sholatnya imam ini tergantung kepada keyakinan imam, bukan kepada keyakinan makmum. Ya, saya ulang. Batal atau tidak sholatnya imam itu tergantung kepada keyakinan imam, bukan kepada keyakinan makmum. Masa makmum bisa membatalkan sholatnya imam? Kan tidak masuk akal, ya kan? Jadi dalam sholat berjamaah, Bapak Ibu, gini ya, dalam sholat berjamaah itu semua tergantung imam. Kalau imam membatalkan sholatnya, maka jamaah hilang, batal semua. Tapi kalau makmum yang membatalkan, sholat berjamaah tetap tidak hilang. Paham maksud saya? Nah, gitu. Nah, maka lebih masuk alasan yang kedua ini. Maksudnya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa makmum bermadzhab Syafi'i lalu dia bermakmum kepada imam yang bermadzhab Maliki sah-sah saja selama imamnya yakin sholatnya tidak batal. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi dalam fikih itu memang banyak perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Makanya kita perlu belajar ya, supaya kita tidak saklek dan supaya kita mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Dan dengan perbedaan itu kita mudah dalam menjalankan hukum Islam. Orang kalau belajarnya sempit, hanya itu aja yang diketahui, susah dia nanti beragama. Ya kan? Jadi tetap saya lebih condong kepada pendapat yang kedua mengatakan sah saja makmumnya bermadzhab Syafi'i, imamnya bermadzhab Maliki, ya. Nah, kalau panjenengan menjadi imam, takut ada makmum yang saklek itu ya tadi, yang keluar tiba-tiba, nah maka lebih baik imamnya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah terus bismillahnya dijaharkan sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ngasih kode supaya makmumnya enggak was-was. Ya, karena ada sebagian makmum ini terlalu saklek. Nah. Kemudian jemaah rahimakumullah, membaca basmalah ketika ingin membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, ini kasusnya tidak sama dengan Al-Fatihah ya. Kasusnya tidak sama dengan Al-Fatihah. Ulama sepakat bahwa membaca basmalah sebelum membaca surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah, tetapi ada yang dijaharkan, ada yang tidak dijaharkan. Tapi semua ulama sepakat sunnah, Bapak Ibu. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Cuman kalau dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Hambali ini dibaca secara sir. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tetap dibaca secara jahar, ya, dikeraskan suaranya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Itu mengenai bacaan basmalah. Jadi jangan sampai kita ini dan tidak boleh kita kait-kaitkan dengan Muhammadiyah NU, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah ada sebelum adanya NU dan Muhammadiyah. Sekarang kan kalau bismillahnya sir Muhammadiyah, kalau bismillahnya jahar NU, ya kan? Padahal ini bukan masalah NU Muhammadiyah, ini pendapatnya para ulama. Jadi kita bersyukur kepada mereka ya, mereka yang telah bersungguh-sungguh mengistimbat, menyimpulkan suatu hukum dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kalau tidak ada mereka, Bapak Ibu, kita kebingungan. Mau kembali ke Al-Quran dan hadis, kita nggak bisa, karena kita ini awam, kita nggak bisa memahami hadis secara langsung. Kita butuh pendapat ulama, pemahaman ulama menyimpulkan hukum dalam hadis itu seperti apa. Jemaah rahimakumullah.
Ya kalau masalah zikir, kita langsung kembali ke hadis bisa. Karena zikir tidak membutuhkan hukum. Tapi kalau dalam masalah seperti ini, kita harus mengikuti pendapat ulama. Ya, karena mereka yang punya otoritas menyimpulkan hukum dalam suatu hadis itu. Jadi perbedaan itu ada dan terbuka, jemaah rahimakumullah. Ya, monggo panjenengan mau ikut yang mana, insya Allah semuanya benar. Ya, mau baca basmalah silakan, dikeraskan atau disirkan. Tidak baca basmalah juga tidak masalah, Bapak Ibu. Ya, jangan saklek, jangan terlalu fanatik. Ya, kalau saya pribadi tergantung request. Ya, saya kan ini apa, ngisi pengajian di tempat umum. Jadi ada yang Masjid Muhammadiyah Tulen, ada yang Masjid NU Tulen, ada yang Masjid Nasional, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Jadi pahamnya bukan NU, bukan Muhammadiyah, nasional. Nah itu saya sesuaikan biasanya. Tapi saya selalu baca basmalah. Walaupun saya sirkan, saya baca. Ya kan? Saya selalu baca, Bapak Ibu. Karena saya cari aman, ya. Cari aman. Tapi saya tidak menyalahkan teman-teman yang tidak baca basmalah, karena memang ada hadisnya tadi kan. Hadisnya jelas bahwa Nabi SAW ketika sholat beliau langsung membuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada pertanyaan, kalau basmalah ini tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, berarti kan kurang jumlah ayatnya. Benar enggak? Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Allah sudah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Aku telah berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya kalau basmalah enggak termasuk Al-Fatihah, ya kan? Hanya termasuk sunnah dibaca ketika di awal surah, sama seperti surat yang lain, Bapak Ibu. Nah, berarti kurang 1, jadi 6. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Nah, berarti menyalahi ayat Al-Qur'an, karena ada di Al-Qur'an 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Nah, kata Imam Maliki, kalau al-basmalah ini tidak termasuk Al-Fatihah, Al-Fatihah tetap 7 ayat. Karena ayat yang ke-6 itu dipotong jadi 2. Gitu. Dipotong jadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tapi kalau kita lihat di mushaf, rata-rata mushaf itu Bapak Ibu, dan hampir semua mushaf, ya. Hampir semua mushaf mencantumkan bismillah sebagai ayat pertama. Karena kalau enggak ayat pertama nanti enggak cukup. Maka solusinya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dipotong jadi 2. Ya, dipotong jadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, potong. Nah, ini kalau panjenengan ditanya, mungkin panjenengan ikut mazhab Maliki terus ditanya, kalau enggak ada bismillahnya kan berarti kurang 1. Ya, jawab aja, yang ke-6 potong 2. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah bulan depan kita masuk sujud sahwi, ya. Sujud sahwi. Baik, seperti biasa sambil menunggu waktu Isya. Silakan Pak Agus. Tidak baik kalau kita dalam satu ibadah mencampur aduk pendapat imam mazhab.
Kayak misalnya ya basmalah, basmalahnya keras, tapi nggak ada kunutnya kalau subuh, kan nggak cocok ini, kan nggak nyambung ini, nggak nyambung Pak. Kenapa? Karena kunut subuh itu dalam mazhab Syafi'i sunnah, ya kan? Nah, ini basmalahnya keras, tapi nggak ada kunut subuhnya, nggak nyambung. Ya, kalau basmalahnya sir, Bapak Ibu, sir, nah nggak ada kunut subuhnya, nah ini nyambung ini. Atau nggak ada basmalahnya juga nyambung. Jadi usahakan dalam satu sholat itu, satu ibadah itu sama, ya kan. Kita ngambil pendapatnya siapa itu sama, ya kan. Biar serasi, ngoten. Kecuali beda ibadah. Kayak wudhu dengan sholat kan beda ibadah. Wudhunya pakai mazhab Syafi'i, sholatnya pakai mazhab Hanafi, pakai mazhab Maliki. Betul pun. Wudhu dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib digosok, pokok basah selesai. Kalau dalam mazhab Maliki wudhu itu wajib digosok, gini, namanya tadlik. Kalau nggak digosok nggak sah. Nah, tidak boleh juga wudhunya pakai mazhab Syafi'i, batalnya pakai mazhab Maliki, karena masih dalam satu rangkaian. Ini talfik namanya, itu tidak boleh dalam etika, dalam etika fikih nggak boleh. Ya, misalnya penjenengan wudhunya nggak digosok nih, cuman basah aja, lalu nyentuh istri, dalam mazhab Syafi'i kan batal, tapi dalam mazhab Maliki nggak batal selama tidak bersyahwat, Bapak Ibu. Nah ini nggak pas. Makanya panjenengan kalau wudhu terus mau nyentuh istri itu wudhunya harus tadlik, digosok gini, ya. Digosok, kemudian kakinya digosok juga, tidak harus semuanya ya kan, pokoknya digosok sebagian saja yang mudah untuk digosok. Itu sudah dianggap ngikuti mazhab Syafi'i. Ya. Jadi usahakan dalam satu ibadah sama. Kalau panjenengan ikut pendapat mazhab Syafi'i, berarti sholat subuh ada kunutnya. Nah, apakah nanti setelah sholat zikirnya jahar? Itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab NU. Jadi kalau setelah sholat zikirnya keras itu adalah itu pendapat teman-teman kiai-kiai NU, ya kan, berdasarkan beberapa dalil dan seterusnya, ya. Jadi harus sama, ya, harus sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.